Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Di video kali ini kita akan membahas cara trading multiple entry menggunakan Money Flow Index, MACD, dan Moving Average. Di mana pada cara trading ini kita akan membahas strategi trading multiple entry dengan menggunakan 3 indikator teknikal. Cara trading ini cukup mudah untuk dipahami dan tergolong cukup ramah untuk trading pemula dan yang sudah memahami trading secara umum. Dan cara trading ini sangat cocok untuk Anda terapkan dalam trading forex, trading saham, dan trading kripto. Teknik trading ini dapat Anda gunakan sebagai teknik scalping, trading harian, ataupun intraday trading. Berikut ini adalah contoh posisi entry yang mungkin Anda dapatkan jika menggunakan teknik trading ini. Contoh entry posisi buy. Contoh entry posisi sell. Strategi trading ini dapat Anda gunakan pada semua aplikasi trading secara umum, dan kami akan mencontohkan cara setting indikator dengan menggunakan aplikasi TradingView dan MetaTrader. Namun, akan ada sedikit perbedaan cara membaca indikator ini antara aplikasi TradingView dan MetaTrader. Maka kami mengharapkan Anda jangan mempercepat dan melewatkan video ini. Dan sebagai tambahan, pada akhir video kami akan membuatkan trik optimalisasi trading bagi kita semuanya. Tanpa membuang waktu lagi, mari langsung kita masukkan indikator trading ini pada chart trading kita. Pada contoh pertama, kita akan menggunakan aplikasi TradingView. Buka aplikasi TradingView Anda, kemudian masuk ke kolom search indikator. Kemudian ketikkan Moving Average. Setelah itu ketikkan kembali MACD. Dan sebagai indikator terakhir, ketikkan Money Flow Index. Selanjutnya mari kita lakukan pengaturan pada ketiga indikator ini. Yang pertama, kita akan melakukan pengaturan pada indikator Moving Average. Atur panjang length Moving Average menjadi 100. Kemudian masuk ke pengaturan indikator MACD. Pada kolom input MACD, atur fast length menjadi 15. Kemudian pada kolom slow length, atur angkanya menjadi 50. Sedangkan yang lainnya, biarkan saja dalam pengaturan default. Selanjutnya, kita masuk ke kolom style, dan hilangkan tanda centang pada histogram dan signal MACD. Sedangkan warnanya, atur saja sesuai dengan selera Anda. Sekarang, mari kita lakukan pengaturan pada kolom Money Flow Index. Pada kolom input Money Flow Index, gunakan length 14. Sedangkan pada kolom style Money Flow Index, ganti angka overbought menjadi 70, sedangkan angka oversold ubah menjadi 30. Dan inilah tampilan awal dari indikator ini. Sekarang kita akan melakukan pengaturan indikator ini pada aplikasi MetaTrader. Pada contoh ini, kita akan menggunakan aplikasi MT5, dan nanti Anda dapat melakukan langkah yang sama pada aplikasi MT4. Buka aplikasi MetaTrader Anda, kemudian masuk ke kolom Insert, kemudian Indikator, Trend, dan pilih Moving Average. Kemudian masuk ke kolom Parameter, dan atur length dari Moving Average menjadi 100, dan untuk pilihan metode, pilih saja Simple dan Apply to Close. Kemudian masuk lagi ke kolom Insert, Indikator, Osilator, dan pilih MACD. Langkah selanjutnya, pada kolom Parameter, ganti Fast EMA menjadi 15. Kemudian, pada kolom Slow EMA, ganti menjadi 50. Untuk MACD SMA, biarkan saja pada pengaturan default. Selanjutnya, atur warna dari main bar. Karena nantinya main bar inilah yang akan kita butuhkan pada aplikasi MetaTrader. Langkah berikutnya, kita akan masuk lagi ke kolom Insert, Indikator, Volume, dan pilih Money Flow Index. Kemudian pada kolom Parameter, biarkan saja pada pengaturan default. Selanjutnya, kita masuk ke kolom Levels. Pada level oversold, ganti angkanya menjadi 30. Kemudian pada kolom level overbought, ganti menjadi angka 70. Beginilah tampilan indikator ini. Supaya jangan terjadi kesalahpahaman dalam membaca sinyal antara TradingView dan MetaTrader,
maka Anda harus memahami langkah-langkah berikut. Yang pertama, ketika candlestick berada di atas garis moving average 100, maka fokus kita adalah melakukan buy. Sedangkan jika candlestick berada di bawah moving average 100, maka fokus kita adalah melakukan sell. Yang kedua, untuk MACD pada aplikasi MetaTrader, maka patokan untuk membaca sinyalnya terletak pada bar histogram. Yang ketiga, secara umum strategi trading ini dapat bekerja pada hampir semua time frame. Namun percobaan dan trading yang biasa kami lakukan dengan teknik ini menggunakan time frame M15 dan M30. Sekarang mari kita bahas cara melakukan buy dan sell menggunakan indikator ini. Cara entry buy dan sell menggunakan teknik ini. Cara entry buy. Ketika candlestick telah melakukan breakout atau berada di atas garis moving average 100, maka fokus kita adalah mencari posisi buy terbaik. Pastikan bahwa sinyal dari MACD telah melewati level 0 ke arah atas. Berikutnya, pastikan bahwa sinyal dari Money Flow Index tidak berada pada area overbought atau level 70 ke atas. Sebagai konfirmasi terakhir, pastikan candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish ditutup. Tempatkan stop loss pada swing low candlestick dan targetkan take profit dengan risk and reward ratio 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Untuk multiple entry, maka Anda dapat melakukan buy setiap sinyal dari Money Flow Index memasuki area oversold atau level 30 ke bawah. Namun Anda harus menunggu hingga garis sinyal kembali berada di atas garis level 30. Dan kemudian lakukan langkah melakukan buy seperti syarat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas cara melakukan sell dengan menggunakan teknik trading ini. Cara melakukan sell. Ketika candlestick telah melakukan breakout atau berada di bawah garis moving average 100, maka fokus kita adalah mencari posisi sell terbaik. Pastikan bahwa sinyal dari MACD telah melewati level 0 ke arah bawah. Berikutnya, pastikan bahwa sinyal dari Money Flow Index tidak berada pada area oversold atau level 30 ke bawah. Sebagai konfirmasi terakhir, pastikan candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high candlestick dan targetkan take profit dengan risk and reward ratio 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Untuk multiple entry, maka Anda dapat melakukan sell setiap sinyal dari Money Flow Index memasuki area overbought atau level 70 ke atas. Namun Anda harus menunggu hingga garis sinyal kembali berada di bawah garis level 70. Dan kemudian lakukan langkah melakukan sell seperti syarat sebelumnya. Tips dan trik optimalisasi. Yang pertama, sebagai extension dari TP3 untuk posisi buy, maka kita juga dapat menunggu hingga sinyal MACD memotong garis level 0 ke arah bawah. Yang kedua, sebagai extension dari TP3 untuk posisi sell, maka kita juga dapat menunggu hingga sinyal MACD memotong garis level 0 ke arah atas. Yang ketiga, ketika CP1 sudah tercapai, maka kita dapat memindahkan SL ke entry break even point.
Yang keempat, Anda juga dapat melakukan trailing stop loss ketika TP1 sudah tercapai. Dan yang terakhir, selalu disiplin dalam menjaga money management Anda. Demikian video kita kali ini, semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.